Penasihat hukum keluarga ADP yakin diplomat muda Arya Daru Panggayunan tewas akibat pembunuhan berencana. Dan berikut perbincangan jurnalis senior Lukman Hanafi dengan penasihat hukum keluarga ADP, Nikolai Aprilindo. Berarti semakin optimis bahwa ini adalah bukan tidak melibatkan orang lain, tapi ini melibatkan orang lain atau ada unsur pidana, berarti semakin optimis ke sana. Ya, saya akhirnya menarik satu kesimpulan dari berbagai informasi yang saya dapatkan bahwa kematian almarhum Arya Daru Panggayunan ini analah kematian yang diakibatkan oleh pembunuhan. Pembunuhan, bahkan bukan hanya pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini. Jadi pembunuhan berencana. Sehingga dengan sedemikian rapinya, secara profesional, oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, hal ini dilakukan untuk melenyapkan nyawa almarhum. Jadi sekali lagi saya katakan ini masuk kategori pembunuhan berencana. Itu. Ya, semoga pihak penyelidik, pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini secara terang-benderang dan menangkap pelakunya. Menangkap, dan saya yakin pihak kepolisian sudah mengantongi. Cuman mereka masih mengumpulkan berbagai informasi lanjutan lagi untuk bisa menjurus kepada 1-2 orang yang mengarah kepada pembunuhan itu. Baik. Saya yakin kepolisian pasti sudah punya data untuk itu. Tetapi mereka belum mau mengungkapkan karena masih dalam proses penyelidikan. Kenapa saya katakan gitu? Pernyataan terakhir pada konversi itu di Reskrim masih membuka. Kalau ada informasi-informasi dari masyarakat, mereka menjadikan sebagai bahan. Jadi ada yang sudah dipegang oleh pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian masih membutuhkan penguatan. Penguatan dari masyarakat. Penguatan dari informasi-informasi, sehingga pada titiknya nanti mereka akan melanjutkan penyelidikan ini dan mereka akan menyimpulkan, dan saya yakin kesimpulannya nanti akan pembunuhan berencana. Pemirsa, saksikan perbincangan Lukman Hanafi bersama penasihat hukum Arya Daru Panggayunan, Nikolai Aprilindo, dalam One on One, Senin 8 September 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo News TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama dengan Federasi Futsal Indonesia resmi melepas Tim Nasional Futsal Indonesia untuk bertandang ke Xizhizhuang, China. Timnas Futsal Indonesia akan berlaga dalam ajang CFA International Tournament 2025 sekaligus sebagai persiapan rangkaian SEA Games mendatang. Tim Nasional Futsal Indonesia akan berlaga pada ajang bergengsi CFA International Tournament 2025. Menpora Dito Aryo Tejo secara resmi melepas keberangkatan Timnas Futsal Indonesia di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta. Pelepasan ini menjadi momentum penting yang menunjukkan sinergi antara pemerintah, federasi, dan media dalam memberikan dukungan penuh kepada Timnas Futsal Indonesia. Lihat hari ini bagaimana futsal Indonesia makin bergeliat, dan yang paling bahagia adalah timnasnya ini makin rajin untuk mengikuti agenda-agenda kejuaraan di luar, dan bahkan sebagai tuan rumah pun ini futsal Indonesia sekarang makin bergeliat. Sekarang udah peringkat 2-3 di dunia dan 4 di Asia. Bagaimana ini bisa kita tingkatkan lagi. Dengan semangat kebersamaan, tim asuhan Amril Daulay ini diharapkan dapat memanfaatkannya untuk mengasah kekuatan, serta mampu mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional. Dan kita sudah mempersiapkan tim dengan sangat baik yang akan dipimpin oleh Coach Amril nanti sebagai pelatih kepala dan kaptennya dari Dewa juga, Mas Dewa. Jadi harapan kami di sana juga bisa menjadi kesempatan terus mengasah timnas kita. Dan kita lihat timnas futsal juga terus melakukan regenerasi. Talent pool pemain futsal di Indonesia sangat banyak. Sebagian pemain yang akan berangkat ke Cina ini banyak yang akan melakukan debut. Ya, jadi emang kita yang untuk di Four Nation World Series ini adalah pemain-pemain yang sudah lama membela timnas. Ya, jadi di target untuk ini kita juga ingin melihat pemain-pemain baru untuk tampil di level internasional.
CFA International Tournament 2025 akan digelar pada 5 hingga 11 September di Shijiazhuang, China dan diikuti China, Korea Selatan, Denmark, Uni Emirat Arab di grup A, serta Indonesia, Myanmar, Selandia Baru, dan Kamboja di grup B. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Umat Muslim Sufi Mesir merayakan kelahiran Nabi Muhammad yang berlangsung meriah di Kairo, Mesir. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali digantung. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. yang menampilkan sejumlah alat yang rusak Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Aduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Ahmad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Dian Ramukmin, Anda